Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada sebuah cerita begini. Alkisah ada seorang bos perusahaan, bos besar, dan dia harus pergi untuk waktu yang lama. Lalu dia mengumpulkan seluruh karyawannya dari yang paling atas sampai paling bawah. Ada perpesan begini. Saudara-saudara, selagi saya pergi, tolong urus semua urusan perusahaan ya. Nah, tapi saya tidak akan membiarkan kalian sendiri, karena saya akan mengirimkan surat kepada kalian. Surat instruksi tentang apa saja yang harus kalian lakukan. Oke? Lalu semua pegawai karyawan berkata, "Siap Pak." Lalu pergilah sang pemilik perusahaan. Dan sesuai dengan janjinya, dia sering menulis surat-surat berisi instruksi apa saja yang harus dilakukan oleh para stafnya, para karyawannya. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, pulanglah dia ke perusahaannya. Sampai di kantor, dia terkaget-kaget karena ternyata kantornya berantakan, saudara. Tidak ada yang kerja, gedungnya pun tampak tidak terawat, kaca-kaca pada pecah, dan ternyata bisnisnya pun rugi terus. Lalu si bos ini memanggil seluruh pegawainya untuk berkumpul dan dia bertanya, "Bapak Ibu Saudara, kalian apa tidak menerima surat saya? Surat instruksi yang saya kirimkan itu apakah kalian nggak terima?" Dan mereka menjawab, "Oh, kami semua terima surat Bapak. Bahkan surat-surat Bapak itu kami kumpulkan Pak menjadi satu kitab. Kami kumpulkan semua surat yang Bapak kasih itu jadi satu buku Pak, satu kitab yang dijilid dengan rapi. Dan kami semua bahkan sebagian dari kami bahkan hafal isi surat Bapak. Dan Bapak tahu nggak, kami juga mengadakan kelas khusus Pak, kelas pelajaran. Kami beri nama pendalaman surat Bapak." Karena kenapa Pak kami buat kelas pendalaman surat Bapak? Karena kami mau sungguh-sungguh belajar, kami mau sungguh-sungguh memahami instruksi yang Bapak berikan. Kami meneliti setiap perkataan dari surat-surat Bapak. Bahkan kami tafsirkan dengan sangat baik Pak. Untuk apa? Untuk bisa memahami instruksi dari Bapak. Lalu si bos sambil manggut-manggut keheranan, dia berkata, Oke, kamu sudah baca, bahkan kamu hafalkan, bahkan kamu bikin kelas pendalaman untuk memahami surat yang saya kirimkan. Pertanyaan terakhir, apakah kamu sudah melakukannya? Dan jawaban mereka adalah, melakukan? Loh, enggak Pak, kami tidak melakukan. Kami hanya membaca dan merenungkannya Pak. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, kisah ini terdengar familiar ya. Terdengar familiar. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Wah, kita meneliti kata demi kata dari firman Tuhan. Supaya apa? Supaya memahami apa artinya dari firman itu. Familiar ya? Kok sama kayak kisah yang tadi kita dengar ya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ayat 24, Tuhan bilang begini, "Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Bapak Ibu Saudara, mendengar khotbah di gereja itu bagus. Mendengar renungan harian kayak hari ini itu bagus. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah firman Tuhan sehari sampai 10 kali, itu bagus sekali. Tapi kata Tuhan Yesus, itu belum cukup. Itu belum menjadikan kamu kuat dan bijaksana. Kalau kamu mau bijaksana, kalau kamu mau kuat, kamu mau punya pondasi yang kokoh, kamu mau survive, bertahan dari hajaran banjir, hajaran angin topan, badai besar. Cuma satu caranya, kata Tuhan Yesus.
Jangan hanya dengar firman, tapi juga melakukannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sadari hari ini dan mau bertobat kita semua untuk kita mau selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.